Bapak, Ibu, dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Adiraga Pratama. Saya pengajar di program studi Teknik Lingkungan, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya terkait pengelolaan dan pemodelan kualitas air permukaan. Penjelasan saya akan diawali dari terkait ketersediaan air di bumi. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat lihat pada grafik berikut yang menggambarkan bagaimana distribusi ketersediaan air di bumi. Bapak Ibu dapat lihat bahwa persentase air tawar hanya 3% dari total air yang ada di bumi, sedangkan 97%-nya adalah berupa air laut. Kemudian dari 3% tersebut, ternyata 69% berada di gletser, 30% berada di air tanah, dan hanya 1% yang ada di permukaan yang siap kita konsumsi, di mana air tersebut berada di danau, sungai, dan rawa. Nah, oleh karenanya, dari 3% air tawar tersebut, hanya 1% air di permukaan bumi yang dapat digunakan oleh manusia. Dan dari 99% dari jumlah air yang dapat digunakan, berada di bawah tanah. Di sisi lain, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita dapat melihat adanya tren global konsumsi air. Sebagaimana grafik berikut, dapat dilihat bahwa pada tahun 1901, konsumsi air global berada pada angka 500 miliar meter kubik per tahun. Angka tersebut ternyata bertambah secara pesat, di mana pada tahun 2014, kebutuhan air atau air yang dikonsumsi pada level dunia berada pada angka 4 triliun meter kubik per tahun. Dengan kata lain, konsumsi air dari tahun 1901 sampai 2014 itu bertambah sebesar 800%. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, meskipun kebutuhan air semakin besar, ternyata stresor ketersediaan air juga semakin meningkat akibat adanya pertumbuhan populasi dan ekonomi dunia. Sebagai contoh, Bapak, Ibu dapat melihat adanya kegiatan aktivitas domestik yang menghasilkan air limbah domestik dan berpotensi mencemari badan air. Ada juga kegiatan industri yang menghasilkan air limbah industri yang akan mencemarkan badan air permukaan. Di sisi lain, ada juga kegiatan pertanian yang akan menyebabkan atau menghasilkan limpasan air mengandung pencemar, dapat juga mempengaruhi kualitas badan air. Dan juga yang paling sering kita jumpai adanya sampah yang tidak terkelola dan pada akhirnya dapat mencemari badan air permukaan. Untuk memahami pencemaran air tersebut, Bapak, Ibu dapat melihat beberapa parameter kualitas air yang ada di tabel berikut. Di sini dapat melihat bahwa secara umum air minum yang layak konsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, seperti tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung zat berbahaya. Beberapa dari zat berbahaya tersebut dapat diperhatikan dalam meninjau kualitas air permukaan. Salah satu yang paling sering kita jumpai adalah fekal koliform, di mana berasal dari feses makhluk hidup dan merupakan indikator pencemaran aktivitas domestik dan peternakan. Apabila kita mengkonsumsi air yang mengandung fekal koliform ini, maka dapat meningkatkan resiko penyakit seperti meningitis, septikemia, infeksi saluran kemih, diare, dan lain-lain. Ada juga pencemar lain yaitu amoniak yang mana juga merupakan indikasi adanya proses domestik, peternakan, dan industri pupuk yang sifatnya toksik dan mencemari lingkungan. Kemudian ada juga pencemar logam berat yang diakibatkan atau dihasilkan dari kegiatan industri, dan ini merupakan penyebab atau memiliki asosiasi dengan peningkatan kemungkinan mendapatkan mutagenik atau karsinogenik dan teratogenik. Ada juga pencemar organik yang biasanya digambarkan dalam parameter BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman melihat grafik berikut, yaitu menggambarkan tren global kualitas air. Pada gambar kiri atas, gambar tersebut menggambarkan bagaimana peningkatan konsentrasi fekal koliform pada sungai di antara rentang 1990 sampai 1992 dan 2008 sampai 2010. Semakin tua warna pada sungai yang ada di peta, maka menggambarkan semakin besar pencemaran fekal koliform. Gambar yang sama pada kanan bawah juga menunjukkan tren dari kontaminasi pencemar organik pada periode 1990 sampai 1992 dan 2008 sampai 2010. Semakin tua warna pada sungai menggambarkan semakin besarnya konsentrasi pencemaran organik. Bapak, Ibu dapat lihat bahwa
konsentrasi pencemar organik dan fekal koliform, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika, itu mendapatkan atau berada pada kategori meningkat atau konsentrasi yang meningkat. Oleh karenanya perlu disadari bahwa ketersediaan air permukaan itu cukup terbatas, hanya 1%, kebutuhan air juga semakin membesar, namun kualitas air semakin menurun. Nah, ini menjadi tantangan yang besar bagi kami. Oleh karenanya perlu dilakukan intervensi untuk meningkatkan dan memulihkan daya dukung lingkungan perairan. Untuk menyusun strategi intervensi yang tepat, kita perlu memahami bagaimana sistem lingkungan bekerja dan komponen apa yang terdapat di dalamnya. Secara umum dan secara sederhana, komponen lingkungan dapat kita bagi menjadi 3, yaitu sumber, media, dan reseptor. Sebagai contoh, aktivitas industri dapat kita golongkan sebagai sumber pencemar yang menghasilkan air limbah industri. Kemudian air limbah industri tersebut dialirkan ke media, yaitu berupa air sungai misalnya, dan kemudian pencemar pada limbah industri terbawa sampai pada titik misalnya sumber air, sehingga pencemar pada limbah industri tersebut dapat memapar manusia. Beberapa intervensi dapat dilakukan, tujuannya adalah melindungi reseptor. Terdapat 2 macam intervensi, yaitu intervensi pada sumber dan intervensi pada media. Pada intervensi pada sumber, biasanya kita ada regulasinya, yaitu baku mutu efluen IPAL tahun 68/2016, dan baku mutu misalnya kualitas lindi Permen LH 59 tahun 2016. Sedangkan intervensi pada media, ada beberapa baku mutu yang meregulasi hal tersebut, yaitu PP nomor 2 tahun 2021, dan baku mutu kualitas air Permenkes misalnya tahun 492 tahun 2010. Bapak Ibu, intervensi pada sumber dan media itu dapat kita berikan contoh sebagaimana gambar berikut. Pertama, misalnya untuk intervensi pada sumber, dapat kita buat instalasi pengolahan air limbah atau instalasi pengolahan air limbah lumpur tinja. Sedangkan intervensi pada media dapat berupa reaerasi danau, fitoremediasi danau, restorasi air sungai, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat mengingat bahwa intervensi pada media memiliki atau membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pada intervensi pada sumber. Namun demikian, pada beberapa kasus, pencemaran pada sumber itu tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya mencemari media. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita perlu tools atau alat tambahan untuk mengelola kualitas air sehingga kita bisa menyusun strategi-strategi yang diperlukan untuk memperbaiki dan memulihkan kualitas air yang tercemar sumber pencemar atau sumber pencemar yang sudah tidak dapat tertahan lagi. Salah satu dari alat atau tools untuk mengelola kualitas air yaitu pemodelan dan simulasi kualitas air. Bapak Ibu dapat melihat di sini adalah salah satu pendekatan dengan menggunakan konsep segmentasi badan air dan kesetimbangan massa pencemar. Pada gambar berikut Bapak Ibu dapat melihat bahwa badan air dapat kita segmentasi menjadi beberapa segmen, di mana di setiap segmennya terdapat atau kita perhitungkan beberapa proses, misalnya adveksi, dispersi, atau reaksi, dan kemudian kita representasikan proses-proses tersebut dalam suatu persamaan diferensial. Sebagai contoh dari penggunaan pemodelan atau simulasi kualitas air adalah dapat dilaporkan pada jurnal berikut. Pada jurnal ini, pemodelan pencemaran amoniak dilakukan di Laut Utara Eropa. Semakin gelap warna segmen, maka semakin tinggi konsentrasi amoniaknya. Dengan melakukan simulasi ini, biaya monitoring dengan menggunakan uji laboratorium dapat diminimasi. Pada contoh berikut, dilaporkan telah dilakukannya simulasi pencemaran zat radioaktif pada sungai di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Contoh simulasi ini dilakukan di Sungai Abu Kumar, yang itu sungai terpanjang di sekitar PLTN Fukushima. Dengan melakukan simulasi ini, maka lokasi hotspot atau lokasi di mana kandungan pencemar tertinggi dapat kita identifikasi, sehingga dapat mempermudah proses remediasi dari air atau sedimen yang tercemar zat radioaktif tadi. Sedangkan pada gambar ini adalah hasil penelitian dari grup kami, di mana adanya atau dilakukannya simulasi pencemaran mikroplastik di Sungai Ciliwung. Dari penelitian ini terdapat beberapa jenis mikroplastik yang ada di Sungai Ciliwung, yaitu fiber, fragmen, dan pelet. Kemudian dari simulasi yang kami lakukan, dapat kita identifikasi bahwa hotspot atau konsentrasi mikroplastik tertinggi berada di segmen Depok Manggarai. Sehingga dari hasil ini dapat kita susun skala prioritas intervensi yang dapat disusun atau dibuat sesuai dengan hasil simulasi.
Bapak, Ibu, dan teman-teman, dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan beberapa peran bidang pengelolaan kualitas air. Salah satunya adalah menganalisis pencemaran lingkungan perairan, baik berdasarkan ruang dan waktu. Kita dapat mengoptimasi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan kualitas air. Kemudian kita dapat memperkirakan dampak kegiatan baru terhadap kualitas air di sekitarnya dengan melakukan pemodelan pencemaran air. Dan kita juga dapat menyusun strategi perbaikan dan pemulihan kualitas air. Kemudian berikutnya adalah dapat merekomendasikan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan perairan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.